Jam berapa sih? Hah, aku terlambat. Sikat giginya di mana ya? Oh iya, handuknya lupa. Sekarang kita tambahkan bagian yang di dalam gulung ya anak-anak. Aduh, udah terlambat. Bukannya masuk malah main-main. Duduk sana. Jangan tidur. Iya, Pak. Maaf. Mana PR kamu? Keluarin. Emang ada PR, Pak? Hehehe. Nggak ngerjain, Pak. Sekarang kamu keluar, berdiri dan hormat di depan tiang bendera. Lain kali, kalau kamu nggak ngerjain PR, hukumannya akan lebih berat. Kamu dihukum juga ya? Iya nih, nggak ngerjain PR matematika. Sama kalau gitu. Sebenarnya sih kapok. Kalau tiap nggak ngerjain PR, dihukum seperti ini. Udah panas, capek, keringetan lagi. Salah kita juga sih nggak ngerjain. Aku ngerjain kok. Ya terus kenapa? Ketinggalan. Nggak juga, udah aku bawa. Tapi temenku yang kemarin ngajarin aku buat PR malah kelupaan bawa. Terus kamu pinjemin PR kamu? Iya, dia lebih butuh daripada aku. Hebat, yang ngerjain beneran aja tetap dihukum. Apalagi aku yang kayak gini, males-malesan. Aku harus berubah, nggak boleh kayak gini terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak semuanya, ketemu lagi dengan saya di pertemuan kali ini. Oke, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Sebelumnya hari ini apa ada yang tidak masuk? Oke, kalau tidak ada yang tidak masuk, kalau masuk semua semoga terus seperti ini ya. Jangan ada yang bolos-bolos lagi. Maupun itu di mata pelajaran saya ataupun di mata pelajaran yang lainnya. Oke, untuk yang kemarin bolos-bolos jangan diulangi lagi ya, tetap masuk terus. Oke, kalau begitu alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Oke, kalau begitu agar pembelajaran kita lebih semangat lagi, seperti biasa ikuti saya. Kalau saya bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, 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 luar biasa. Kalau saya bilang are you ready, kalian jawab yes, oke. Bisa mengerti? Oke, semangat pagi. Are you ready? Oke, mantap. Baik, kalau begitu kita langsung saja
ke materi pembelajaran hari ini. Materi yang kita bahas hari ini adalah pengertian penawaran dan faktor yang mempengaruhi penawaran. Sebelum ke materi, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran kali ini agar kalian semuanya itu dapat mengetahui atau mengerti serta juga memahami dalam kehidupan sehari-hari apa itu penawaran dan faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang mempengaruhi penawaran. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas tentang penawaran. Di sini penawaran merupakan keseluruhan jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Jika harga itu naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan naik atau bertambah. Begitu juga ketika harga itu turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan ikut turun atau semakin sedikit. Nah, di sini peran penawaran juga sangat penting dalam dunia ekonomi karena dapat digunakan sebagai analisa ekonomi mikro. Untuk selanjutnya di sini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran itu sendiri. Di sini yang pertama kita akan membahas faktor yang mempengaruhi penawaran itu ada yang pertama adalah harga barang. Nah, di sini harga barang itu semakin tinggi harga barang tersebut, maka pastinya juga semakin tinggi pula penawaran yang dilakukan oleh konsumen. Untuk yang kedua, di sini faktor yang mempengaruhi penawaran adalah jumlah penjual atau juga produsen. Jika jumlah produsen barang itu tinggi, maka jumlah penawaran terhadap barang tersebut juga akan tetap tinggi. Misalnya itu jika suatu daerah menjadi sentra penghasil sepatu, nah maka di daerah tersebut penawaran sepatunya pastinya juga akan ikut tinggi. Yang ketiga ada bencana alam. Nah, jika terjadi bencana alam di daerah penghasil produk, maka bisa dipastikan bahwa jumlah produksi barang tersebut akan menurun dan tingkat penawarannya juga pasti akan turun. Misalnya itu di suatu daerah penghasil kebutuhan pokok sehari-hari seperti cabai, jagung, ketela, sayuran, buah-buahan dan semacamnya mengalami bencana. Misalnya itu bencana banjir, maka petani tidak bisa memanen seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, maka dari itu penawarannya juga akan ikut menurun. Untuk selanjutnya yang keempat, harga barang pengganti. Apabila harga suatu barang itu meningkat, maka penawaran terhadap barang pengganti akan mengalami peningkatan. Nah, mengapa? Karena jumlah penjual akan menawarkan barang penggantinya sebagai alternatif barang utama yang mengalami kenaikan. Contohnya itu harga kopi yang meningkat. Dan itu menyebabkan harga barang penggantinya yaitu misalnya teh terlihat lebih rendah. Nah, sehingga penjual pastinya lebih banyak akan menjual minuman teh. Selanjutnya ada biaya produksi. Di biaya produksi ini berkaitan dengan biaya yang digunakan dalam proses produksi, seperti biaya untuk membeli bahan baku, biaya untuk gaji pegawai, dan sebagainya. Nah, apabila biaya produksi ini meningkat, maka harga barang produksi juga akan tinggi. Akibatnya produsen akan menawarkan barang produksi dalam jumlah yang lebih sedikit. Misalnya itu sebagai produsen jajanan Gipang. Di sini biaya bahan baku pembuatan Gipang
adalah beras dan gula pasir. Kemudian harga keduanya meningkat. Nah, di sini produsen pastinya akan mengurangi penawaran barang produksinya, tersebut. Untuk selanjutnya ada kemajuan teknologi. Di kemajuan teknologi ini juga sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya barang yang ditawarkan. Adanya teknologi yang modern akan memudahkan produsen dalam menghasilkan barang maupun juga jasa. Contohnya itu teknologi mesin. Nah, dengan menggunakan mesin-mesin modern juga akan menurunkan biaya produksi dan akan memudahkan produsen untuk menjual barang dengan jumlah yang banyak. Contohnya itu sebagai mesin perontok padi. Tak hanya padi saja yang menggunakan teknologi mesin seperti sekarang, bahan pangan manusia yang lainnya itu juga mulai menggunakan kemajuan teknologi berupa mesin. Contohnya itu dari bahan makan daging, ikan, sayur, buah-buahan sekarang ini diperoleh atau diproses juga menggunakan teknologi mesin. Untuk selanjutnya ada kondisi transportasi. Nah, transportasi selalu menjadi kendala dalam penyediaan produk karena banyak produk tidak tersedia tepat waktu sesuai permintaan karena fasilitas transportasi yang buruk. Misalnya itu di wilayah pedalaman Indonesia, penjual biasanya menggunakan transportasi jalan raya. Kemudian jalanannya itu yang kurang terawat dan menyebabkan transportasi tidak berjalan dengan baik. Hal ini juga membuat keadaan yang sulit itu dalam mengantarkan produk sesuai tujuan yang tepat waktu. Hal ini juga dapat mengakibatkan kerusakan sebagian besar selama perjalanan karena jalanannya itu, contohnya itu yang berlubang, kan membuat barang dalam perjalanan itu akan menjadi rusak atau tidak tepat, yang pada akhirnya juga dapat menyebabkan kerugian besar bagi penjual. Selain itu, penjual juga bisa pastinya akan kehilangan konsumennya karena yaitu tadi keterlambatan pengiriman produknya. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi penawaran adalah musim. Nah, di sini musim dapat juga mempengaruhi penawaran dan juga permintaan secara drastis. Contohnya itu ya seperti kemarin, seperti hari raya mendekati Lebaran, atau seperti kemarin pada bulan puasa. Di sini penawaran dan permintaan di bulan Ramadan adalah pakaian yang memuncak, dan juga penjualan hewan kurban. Nah, di dalam penjualan hewan kurban di sini juga sangat meningkat pada saat Idul Adha seperti saat ini. Untuk yang selanjutnya, yang terakhir, kebijakan pemerintah berdampak lebih besar pada penyediaan suatu produk. Nah, dalam kebijakan pemerintah di sini berdampak lebih besar pada penyediaan suatu produk. Misalnya itu kenaikan pajak cukai akan menurunkan pasokan suatu produk. Dan juga sebaliknya, jika tarif pajaknya rendah maka pasokan produk tersebut akan meningkat. Contohnya itu
pabrik rokok. Jika pajak cukainya naik, maka pasokan produknya pastinya akan turun, dan sebaliknya jika pajak cukainya rendah, pasokan produksinya akan meningkat. Oke, sampai di sini anak-anak mengerti semua atau kalian mengerti semua? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kalau semuanya mengerti, kita ulangi lagi. Yang pertama tadi, faktor yang mempengaruhi penawaran itu yang pertama ada harga barang, yang kedua jumlah penjual atau juga produsen, yang ketiga ada bencana alam, yang keempat harga barang pengganti, yang kelima biaya produksi, yang keenam kemajuan teknologi, yang ketujuh kondisi transportasi, yang kedelapan musim, dan yang terakhir yang kesembilan adalah kebijakan pemerintah. Baik, karena di sini waktunya sudah habis, saya akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat terus dan tetap selalu jaga kesehatan. Untuk semuanya saya mengucapkan terima kasih. Bila saya ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.